Baik, hari ini kita akan mempelajari bab baru mengenai sistem koordinat, yaitu pada subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pada pembelajaran kali ini, diharapkan siswa dapat yang pertama, menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan titik-titik pada bidang koordinat kartesius. Dan yang ketiga, menentukan letak kuadran suatu titik pada koordinat kartesius. Yuk kenalan dengan Descartes, dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin, merupakan seorang filsuf dan matematikawan Perancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang sangat penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Apa sih koordinat kartesius itu? Dalam matematika, sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X atau absis dan koordinat Y atau ordinat dari titik tersebut. Bagaimana menggambar di koordinat kartesius? Ya, jadi sebenarnya kalian sudah pernah mempelajari ini di SD ya. Tapi kita ulang sedikit. Biasanya kalian menggunakan kertas berpetak seperti ini. Atau bisa juga yang ukurannya lebih kecil-kecil, yang biasa disebut dengan milimeter block. Kita coba menggunakan kertas yang seperti ini ya. Jadi untuk menggambar, tadi ada yang dinamakan sebagai absis atau X. Dia letaknya horizontal. Disebut sebagai sumbu X. Kemudian yang vertikal disebut sebagai sumbu Y atau ordinat. Kemudian, titik potong antara sumbu X dan sumbu Y itu disebut sebagai titik O atau titik asal. Nah, kemudian di sebelah kanan dari titik O terletak di sumbu X bernilai positif, yaitu mulai dari 1, 2, dan seterusnya. Di sebelah kiri titik O bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, untuk di atas dari titik O bernilai positif, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, di bawah dari titik O bernilai negatif, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Penting sekali kalian perhatikan bahwa untuk memberi angka 1, 2, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya itu, kalian harus memperhatikan jarak antar satu satuan dengan satuan yang lain harus sama ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Kita lanjut. Menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar. Di sini ada koordinat kartesius, kemudian ada titik A. Suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, X, Y. X adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Ayo kita amati. Silakan kalian perhatikan gambar 2.2 koordinat kartesius. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang, coba kalian amati setiap titik yang ada di koordinat kartesius terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, dari gambar dapat ditulis posisi titik-titik sebagai berikut. Titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Sudah ketemu ya? Titik B berjarak
4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Oke, sekarang kita ke titik C. Titik C berjarak 4 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Oke, untuk titik D dan titik H, silakan kalian amati sendiri ya. Lanjut, menentukan letak titik berdasarkan letak kuadran. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Dan kuadran 4, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Bagaimana letaknya di bidang kartesius? Jadi ini yang tadi sudah kita buat ya. Kalau kita mau meletakkan kuadran 1, 2, 3, 4, letaknya adalah kuadran 1 letaknya di sini. Tadi koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 letaknya di sini, koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 letaknya di sini, koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Kemudian kuadran 4 letaknya di sini ya, koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Kita langsung ke contoh soal. Perhatikan koordinat kartesius di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Pertanyaan yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Pertanyaan yang ketiga, berapa jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Pertanyaan yang keempat, terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Ya, kita selesaikan dulu ya. Jadi, penyelesaiannya adalah, ini adalah koordinat kartesius yang tadi, beserta dengan titik-titiknya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Penyelesaiannya, titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X adalah titik C dengan titik F. Kita perhatikan sekarang titik C dan titik F. Ternyata titik C dan titik F memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Kemudian titik B dengan titik E. Kita perhatikan titik B dan titik E ternyata memiliki jarak 0 satuan terhadap sumbu X atau tepat berada di sumbu X. Kemudian titik D dengan titik G. Titik D dan titik G memiliki jarak berapa? Ya, 4 satuan terhadap sumbu X. Pertanyaan yang kedua, sebutkan titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Kalau yang tadi sumbu X, sekarang yang ditanyakan adalah sumbu Y. Jadi, titik-titik yang mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y adalah titik A dengan titik C. Sekarang kita perhatikan titik A dan titik C. Ternyata memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y.
Kemudian titik D dengan titik H. Titik D dan titik H ternyata memiliki jarak yang sama, yaitu 0 satuan terhadap sumbu Y atau tepat berada di sumbu Y. Kemudian lagi titik E dengan titik F dan G. Nah, ini kebetulan ada 3 titik yang sama. Kita perhatikan E, F, dan G. Memiliki jarak yang sama terhadap sumbu Y, yaitu 5 satuan. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Berapa jarak titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y, dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jadi, kalau kita perhatikan titik B, jarak titik B terhadap sumbu X adalah 0 satuan, atau tepat berada di sumbu X, dan 3 satuan dari sumbu Y. Titik B terletak tepat di sumbu X dan terletak di sebelah kanan dari sumbu Y. Lanjut pertanyaan yang keempat. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Nah, ternyata yang berada pada kuadran 1 adalah titik A. Yang berada pada kuadran 2 adalah titik C. Yang berada pada kuadran 3 adalah titik F. Dan yang berada pada kuadran 4 adalah titik G. Demikian penyelesaian soalnya. Bisa dipahami ya? Dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut X, Y, dengan X adalah jarak titik dengan sumbu Y, dan Y adalah jarak titik dengan sumbu X. Kemudian, sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 koordinat X positif dan koordinat Y positif. Kuadran 2 koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Kuadran 3 koordinat X negatif dan koordinat Y negatif. Dan kuadran 4 koordinat X positif dan koordinat Y negatif. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami pelajaran hari ini dan lebih bersemangat untuk materi berikutnya.